Pada episode sebelumnya, Raka menghilang secara misterius di tengah hutan. Malam itu, Geni melihat sebuah bayangan besar yang tingginya melebihi pepohonan. Tapi Geni tidak dapat melihat wujud dari bayangan itu. Dan keesokan paginya, warga geger karena ada beberapa orang warga yang hilang termasuk Raka. Geni segera berkemas. Dia akan pergi ke distrik Wajo untuk meminta bantuan Komandan Satib. Setibanya di sana, Geni disambut beberapa orang aparat. Para aparat itu kenal dengan Geni. Mereka langsung membawa Geni ke ruangannya Satib. Saat itu, Satib sedang duduk santai sambil merokok kretek. Dia lumayan kaget saat melihat kemunculan Geni. "Geni, kamu apa kabar? Mana ayahmu?" tanya Satib. Dia menyuruh Geni untuk duduk. Geni pun duduk di atas kursi kayu, dan tanpa banyak basa-basi lagi, ia menceritakan perihal ayahnya yang hilang. "Jujur, aku kesini mau minta bantuan pada Mahesa untuk mencari ayahku. Mahesa mampu mengendalikan pocong Duloh, dan dengan kekuatan pocong itu, pasti ayahku bisa diselamatkan," ucap Geni. Satib tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau mengada-ngada saja. Aku tidak akan membiarkan pocong itu berkeliaran lagi. Apalagi kalau harus membebaskan Mahesa. Tindakan itu sangat berbahaya. Pocong Duloh pasti akan membunuh anggota aparat," ucap Komandan Satib. "Tapi kali ini aku benar-benar butuh bantuan pocong Duloh," Geni memaksa. "Kau jangan khawatir, nak. Aku janji akan menemukan ayahmu. Anak buahku tersebar di mana-mana. Nanti akan kuadakan pencarian besar-besaran," timpal Satib. "Ini bukan urusan senjata api, melainkan urusan gaib. Anak buahmu tak akan sanggup menghadapinya," bentak Geni sambil menggebrak meja. Kedua telapak tangannya perlahan memerah. Dia hendak mengeluarkan api Brajamusti. Meja yang terbuat dari kayu perlahan mengeluarkan asap. Satib kaget melihat api yang keluar dari kedua tangannya Geni. "Tenanglah, baik, aku akan menuruti kemauanmu," kata Satib. Dia mulai panik. Sementara tiga aparat yang tadi mengawal Geni langsung menodongkan senjata ke arah wanita itu. Wajah mereka tegang. Para aparat itu terheran-heran melihat kesaktiannya Geni. Api di pergelangan tangan Geni mulai padam saat Satib menuruti kemauan wanita itu. Tak lama kemudian, Geni pun dibawa ke penjara bawah tanah tempat Mahesa dikurung. Suasana di sana sangat remang karena hanya diterangi lampu 5 watt yang berukuran kecil. Geni dikawal oleh 4 orang aparat termasuk Satib. Setibanya di sel bawah tanah, tampaklah Mahesa sedang duduk sila. Kedua matanya terpejam. Dia tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana panjang warna hitam yang sudah dekil. Tubuh Mahesa kotor sekali. Wajahnya juga kumal. Di hadapan Mahesa ada sepiring nasi tanpa lauk. Nasi itu dikerumuni tikus-tikus menjijikan. "Hei, ada yang mau bertemu denganmu," ucap Satib sambil terus merokok kretek. Mahesa perlahan membuka kedua matanya. Tatap mata Mahesa tajam memandangi Geni. "Awas di belakangmu," teriak Mahesa pada Geni. Entah apa maksudnya. Namun saat Geni membalikkan badannya, tiba-tiba saja seorang aparat menghantam kepala Geni menggunakan gagang senjata. Wanita itu seketika saja terkapar tak sadarkan diri. Buru-buru Mahesa bangkit. Wajahnya sangat marah. "Apa-apaan ini?" ucap Mahesa. Satib perlahan menghisap rokok kreteknya, lalu menghembuskan asap itu tepat ke wajahnya Mahesa. "Apa pedulimu, ha?" timpal Satib dengan wajah datar. Satib lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Geni ke dalam penjara. Bukan hanya itu saja, kedua kaki dan tangan Geni juga dirantai. Mereka tahu kalau Geni punya kesaktian. Untuk itu, mereka tidak mau ambil risiko. Di dalam penjara bawah tanah hanya ada 2 sel saja. Satu diisi oleh Geni dan satu lagi oleh Mahesa. Satib memperketat penjagaan di sel bawah tanah. Semua anak buahnya dibekali senjata lengkap. Kalau Geni berani macam-macam, mereka tak segan-segan menembak wanita itu. Komandan Satib memutuskan untuk menahan Geni karena wanita itu berniat ingin membangkitkan Duloh. Satib tak mau pocong itu bangkit lagi karena sangat berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan tepat jam 1 malam, seorang aparat pulang dari bar. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung karena sedang mabuk berat. Di tengah perjalanan pulang, samar-samar ia melihat 3 orang lelaki berdiri di kejauhan dan juga sebuah mobil pickup.
Ketiga lelaki itu berbadan besar dan sangat mencurigakan. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung meringkus si aparat yang sedang mabuk. Mulutnya dilakban, tangan dan kakinya diikat. Mereka pun melempar tubuh si aparat ke atas bak mobil. Segera mobil itu melaju dengan cepat ke arah barat. Kemudian, mobil tersebut berbelok masuk ke dalam hutan menelusuri jalan kerikil. Hingga tibalah mereka di pinggir sungai yang amat besar. Si aparat yang sedang mabuk diturunkan dari bak mobil. Semua pakaiannya dilucuti sampai telanjang bulat. Entah apa yang akan mereka lakukan pada si aparat. Kini mereka bukan hanya bertiga, ada 20 lelaki lainnya yang sedang berdiri di pinggiran sungai. Mereka semua menenteng senjata laras panjang. Setelah si aparat ditelanjangi, tubuhnya langsung diikat pada batang pohon renghas di pinggir sungai. Lakban yang menutup mulutnya pun dibuka. Dia mulai berteriak minta tolong, tapi percuma karena tidak akan ada yang mendengar teriakannya. Komplotan lelaki bersenjata malah tertawa terbahak-bahak sambil menonton si aparat yang sedang ketakutan. Di pinggir sungai itu berjejer obor yang menyala menerangi malam. Dan saat itulah muncul sosok lelaki yang berwajah tidak asing. Dia adalah Sujoni, orang yang dulu menaklukkan Pocong Duloh dengan keris sakti. Ternyata sekarang pengikutnya sangat banyak. Kebanyakan dari pengikutnya itu adalah warga asli distrik Wajo yang hidupnya melarat. Mereka semua meninggalkan pekerjaannya sebagai penambang ilegal karena Satib sudah menutup pertambangan itu. Tak ada lagi yang boleh menambang di kawasan Lorong Agung karena Satib sedang merencanakan penambangan resmi dari perusahaan besar yang tentunya akan menguntungkan si Satib. Sujoni merekrut para pekerja tambang untuk menjadi anak buahnya. Mereka diberi makan, dibekali senjata, dan tentunya digaji secara layak. Lalu, dari mana sebenarnya Sujoni mendapatkan uang? Apakah dari hasil merampok? Oh bukan, kali ini Sujoni punya jalan lain yang lebih praktis dan menghasilkan banyak uang. Apalagi kalau bukan pesugihan. Pesugihan yang Sujoni lakoni ini cukup ekstrim. Tak tanggung-tanggung, dia berhasil memelihara buto ijo. Begini ceritanya, setelah Sujoni berhasil menaklukkan Pocong Duloh, dia dan kedua anak buahnya pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bertiga menjadi pencuri kecil-kecilan di setiap pasar yang mereka datangi. Nah, pada suatu hari, Sujoni dan anak buahnya tiba di sebuah desa yang terkenal dengan mitos buto ijo. Di desa itu ada sebuah pohon beringin yang ukurannya sangat besar. Pohon itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Beredar mitos kalau pohon tersebut dihuni oleh buto ijo. Dan barang siapa yang bisa menaklukkan makhluk gaib itu, maka dia pasti jadi orang kaya. Buto ijo tersebut bisa dipelihara asalkan mampu menaklukkannya. Syaratnya cukup mudah. Barang siapa yang ingin memelihara buto ijo, maka dia hanya perlu bertapa selama 3 hari 3 malam di bawah pohon itu. Selama ini sudah ratusan orang yang mencobanya, tapi tak ada yang berhasil. Buto ijo tak bisa dipelihara gitu aja, karena makhluk gaib itu hanya memilih manusia yang ia sukai. Entah itu dari keturunannya, darahnya, ataupun wataknya. Kalau orang itu disukai oleh buto ijo, maka makhluk gaib tersebut bisa dipelihara. Nah, Sujoni ini adalah orang yang paling beruntung karena baru semalam saja bertapa, dia sudah didatangi buto ijo. Tampak buto ijo itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya besar sekali, perutnya buncit, rambutnya lebat sampai menyentuh tanah. Dia juga punya 2 taring besar dan panjang seperti singa zaman purba. Makhluk mengerikan itu langsung berlutut di hadapan Sujoni. Dan semenjak saat itulah Sujoni mulai memelihara buto ijo. Apa yang dikatakan mitos memang benar. Buto ijo bisa mendatangkan kekayaan. Setiap harinya secara ajaib Sujoni memperoleh emas batangan. Namun ada tumbal yang harus diberikan Sujoni pada buto ijo. Tumbalnya juga tidak main-main. Buto ijo itu meminta daging manusia. Akhirnya Sujoni dan anak buahnya sering menculik manusia untuk dijadikan tumbal. Warga desa Reban menjadi salah satu target Sujoni. Beberapa orang sudah diculiknya untuk dijadikan tumbal buto ijo. Semakin banyak tumbal yang Sujoni berikan, maka semakin banyak pula emas yang ia dapatkan. Semakin lama ternyata Sujoni butuh banyak anak buah. Dan dia punya ide brilian untuk merekrut para pekerja tambang ilegal yang sudah tidak punya penghasilan sama sekali.
karena lahan pertambangan itu sudah ditutup oleh Satib. Para pekerja tambang pun bersedia untuk menjadi anak buahnya Sujoni. Target mereka saat ini adalah aparat karena mereka sangat benci pada aparat. Dan malam ini mereka berhasil meringkus seorang aparat yang sedang mabuk. Sujoni menyuruh semua anak buahnya untuk duduk sila karena ritual akan segera dilaksanakan. Si aparat yang diikat pada batang pohon renghas semakin berteriak ketakutan. Tak lama kemudian, Sujoni memanggil Buto Ijo. Perlahan permukaan sungai bergetar. Gelembung-gelembung air bermunculan seperti akan ada makhluk yang muncul dari dalam sungai. Dan tak lama kemudian, makhluk bertubuh besar itu muncul dari dalam air. Raungannya menggema di langit. Sujoni pun berdiri. Dia menunjuk pada aparat yang sedang diikat dalam keadaan telanjang bulat. Seketika saja Buto Ijo menoleh pada aparat itu. Kedua matanya merah menyala. Lalu dengan brutal Buto Ijo menggerogoti tubuh si aparat. Darah muncrat kemana-mana. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bergidik ngeri. Tak lama setelah Buto Ijo memakan tumbalnya, dia langsung memuntahkan satu buah emas batangan. Sujoni langsung mengambil emas itu. Kemudian dia menyuruh Buto Ijo untuk kembali ke alam gaib. Sosok mengerikan itu pun menghilang begitu saja. Disusul dengan sorak-sorai anak buah Sujoni yang kegirangan setelah melihat seorang aparat yang tewas dibantai Buto Ijo. Di hari-hari berikutnya, secara diam-diam, komplotan Sujoni terus meneror para aparat dengan cara menculik mereka satu persatu. Jelas kejadian itu membuat Satib panik. Dia sempat menuduh Mahesa sebagai dalang dari hilangnya para aparat. Satib pun menyeret Mahesa. Kedua kaki anak itu diikat, kemudian digantung secara terbalik. Mahesa dipukuli sampai babak belur, tapi dia tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan Satib. Saat Satib sedang menyiksa Mahesa, dia melihat ada tali putih yang melingkar di pinggang anak itu. Tali itu pun diambil oleh Satib. "Ini tali apa? Apakah ini jimat?" tanya Satib. Mahesa tidak menjawab. Wajahnya babak belur. Tapi anak itu tak perlu khawatir karena dengan ajian Pancasona yang dimilikinya, pasti Mahesa bisa sembuh kembali secara ajaib. Satib pun mengantongi tali putih tersebut. Dia tidak tahu kalau ternyata tali yang ia ambil adalah milik Pocong Duloh. Mahesa dibawa kembali ke dalam selnya. Ia terkapar lemas di sana. Sementara Geni masih meringkuk di dalam sel. Kondisinya sangat lemah. Dia bahkan tak mampu mengeluarkan api Brajamusti. Di suatu malam, anak buah Sujoni kembali mendatangi distrik Wajo untuk berburu tumbal. Namun kali ini ada yang berbeda dengan kawasan itu. Distrik Wajo sangat sepi. Ternyata Satib sudah menyusun strategi. Dia ingin tahu apa benar Pocong Duloh pelakunya atau ada orang lain yang dendam pada aparat. Saat Satib tahu kalau ada komplotan orang yang masuk ke kawasan distrik Wajo, anggota Satib pun langsung menembaki mereka. Hal tersebut dilakukan karena komplotan itu bersenjata dan sangat membahayakan. Hanya satu orang dari mereka yang dibiarkan hidup oleh Satib karena Komandan Satib ingin menggali informasi dari orang itu. Anak buah Sujoni yang masih hidup itu terkena tembakan tepat di paha kanannya. Dia berteriak kesakitan. Lalu dia diseret ke kantor aparat. Saat itu Satib duduk dengan santai sambil menyalakan rokok kretek. Sementara anak buahnya Sujoni masih menjerit sambil memegangi pahanya yang berlumuran darah. "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu," kata Satib sambil mengepulkan asap rokok. "Setiap pertanyaan yang kau jawab dengan bohong, maka anggotaku akan memotong bagian tangan dan kakimu," sambung Satib. Kini dia menyilangkan kakinya layaknya seorang bos. "Pertanyaan pertama, apa tujuanmu datang ke distrik Wajo?" tanya Satib dengan santai. "Ampun Pak, kami hanya ingin pergi ke bar," jawab anak buahnya Sujoni. Satib perlahan menghisap rokoknya. Dia melirik salah satu anggotanya sambil memberi isyarat. 3 aparat langsung memegangi anak buahnya Sujoni. Sementara itu, salah satu anggota lainnya mengambil sebuah golok yang berukuran cukup panjang. Golok itu sangat tajam. Dia langsung menebaskan golok tersebut tepat pada betis kanannya si lelaki.
Seketika saja, lelaki itu menjerit kesakitan. Kakinya langsung buntung. Dia berguling di atas lantai seperti cacing yang kepanasan. Satib kembali menghisap rokok kreteknya sambil memandangi si lelaki yang sedang menjerit kesakitan. Darah acak-acakan di lantai. Kutanya sekali lagi, apa tujuanmu ke distrik Wajo? Tanya Satib. Ampun, kami disuruh Sujoni untuk menculik aparat, kata lelaki itu sambil meringis. Jelas saja pengakuannya membuat Satib sangat kaget. Dia heran kenapa Sujoni melakukan semua ini. Untuk apa Sujoni menculik aparat? Tanya Satib. Kini dia berdiri, wajahnya sangat marah. Untuk dijadikan tumbal pesugihan, kata si lelaki sambil menahan sakit. Wajahnya penuh dengan keringat. Pesugihan apa? Tanya Satib. Buto ijo, kata si lelaki. Di mana dia sekarang? Satib kembali bertanya. Dia dan komplotannya membuat pemukiman di pinggir Sungai Pamatang. Tolong jangan bunuh aku, rintih si lelaki. Itu merupakan jawaban terakhirnya, karena setelah Satib berhasil mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Satib langsung menembak kepala lelaki itu. Mayatnya dibuang ke tengah hutan, lalu dimakan anjing liar. Satib tak mau tinggal diam. Malam itu juga, ia mengirim para anggotanya menuju Sungai Pamatang. Jaraknya memang cukup jauh dari distrik Wajo. Mobil rombongan Satib melaju dengan sangat cepat, hingga sampailah mereka di pertigaan. Satib menyuruh mobil lainnya untuk berhenti. Dia tidak mau membuat kebisingan. Serangan ini harus senyap, tak boleh ketahuan oleh musuh. Ada 30 orang anggota aparat yang turun dari 6 mobil pickup. Mereka mengendap-endap menelusuri jalan kerikil. Beberapa saat kemudian, Satib mengacungkan lengan kanannya. Ia memberi isyarat pada anggotanya untuk berhenti. Dari kejauhan, tampak cahaya obor yang berjejer di pinggir sungai. Juga beberapa orang lelaki yang sedang berpesta. Mereka sedang memanggang 3 ekor kambing. Satib menyuruh anggotanya untuk membentuk barisan letter U. Dia ingin menyergap komplotan Sujoni dari segala arah. Para aparat pun menyebar. Pergerakan mereka sangat senyap dan cepat. Tak ada seorang pun dari komplotan Sujoni yang menyadari kedatangan aparat. Serang! Teriak Satib. Komplotan Sujoni dihujani peluru dan granat. Mereka mati satu persatu. Beberapa orang berhasil kabur dengan cara menceburkan diri ke dalam sungai. Berhenti menembak! Teriak Komandan Satib. Kondisi sudah aman. Perlahan, ia dan anggotanya mendekati pinggir sungai. Sayangnya, mereka tidak menemukan Sujoni. Ya memang, Sujoni malam itu sedang ada urusan di desa lain. Dia tak tahu kalau anak buahnya dibantai oleh Satib. Para aparat memeriksa pemukiman yang terbuat dari bilik bambu. Ada 3 orang anak buahnya Sujoni yang bersembunyi di sana. Satib sempat menanyai mereka soal Sujoni, tapi tak ada satu orang pun yang mau jujur. Akhirnya, Satib membunuh mereka semua. Setelah itu, Satib dan anggotanya pulang ke distrik Wajo. 3 jam kemudian, Sujoni tiba di Sungai Pamatang. Dia terkejut saat melihat banyak anak buahnya yang tewas. Tak salah lagi, ini pasti ulah Satib. Sujoni marah besar. Dia bersumpah akan membalas perbuatan si Satib. Selang 1 hari, tepatnya jam 10 malam, saat itu Satib sedang menikmati rokok kretek dan secangkir kopi pahit. Dari pagi, Satib memikirkan bagaimana cara menangkap Sujoni. Hidup Satib tidak akan tenang sebelum ia berhasil menangkap Sujoni dan membunuhnya. Saat Satib sedang melamun, tiba-tiba saja cangkir kopinya bergetar seperti ada gempa. Tapi getarannya itu semakin lama semakin keras, membuat cangkir kopi tumpah membasahi meja kerjanya Satib. Lampu khas Jawa yang menggantung di ruangannya Satib seketika saja berayun-ayun. Lalu terdengarlah raungan yang sangat mengerikan di luar. Sementara itu, para anggota aparat berlarian sambil menembakkan senjata ke langit. "Komandan lare, ada buto ijo!" teriak salah satu aparat yang muncul dari jendela ruangan Satib bersambung.